Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Arnandia Fatihah Putri dari Prodi Statistika Terapan dan Komputasi, NIM 4112321034. Saya akan membahas tentang konservasi wilayah yang ada di daerah saya, yaitu Kota Semarang, yaitu Kampung Kauman. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi juga didefinisikan sebagai pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan termasuk dalam kategori kota besar di Indonesia yang memiliki ketiga aspek utama dari pengembangan kota berkelanjutan. Adapun kawasan bersejarah di Kota Semarang yang kiranya layak didahulukan untuk dikonservasi, salah satunya adalah Kampung Kauman. Kawasan ini merupakan kawasan bersejarah yang harus dilestarikan, dilindungi, dan dikembangkan sejauh bersinergi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi cagar budaya. Berikut ini merupakan peta wilayah Kauman. Kauman atau Kampung Kauman secara legendaris merupakan kaum yang dihuni oleh masyarakat Jawa yang beragama Islam. Bangunan yang masih kokoh berdiri di kampung ini adalah Masjid Agung Kauman Semarang. Sebagai pusat peradaban Islam, maka Kauman sangat berperan penting dalam perkembangan kota Semarang. Tidak hanya di Semarang, di Surakarta, Yogyakarta, Demak terdapat kampung Kauman. Karena pada era dulu, Kauman merupakan ciri khas perkampungan Jawa Islam. Ciri khas utama Kauman adalah adanya masjid besar dengan alun-alun, pusat pemerintahan keraton atau kabupaten, dan pasar tradisional. Kawasan Kauman Semarang muncul ketika Kerajaan Demak Bintoro berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nama Kauman sendiri berasal dari kata kaum sing aman. Kaum yang artinya tempat tinggal orang Islam. Jadi, Kauman bisa bermakna tempat tinggal masyarakat para pemuka Islam. Semarang diduga telah muncul pada sekitar abad 15, ditandai dengan menetapnya Ki Pandan-Arang pada tahun 1398 Saka, Serat Kanda halaman 310. Keberadaannya juga dicatat oleh Tom Pires yang di dalamnya ada lawatannya ke daerah pesisir utara Pulau Jawa sekitar tahun 1513 Masehi, mengunjungi beberapa kota di wilayah itu. Di antara kota-kota yang dikunjunginya ialah Camaram yang berpenduduk 3.000 orang. Dan Camaram inilah yang diidentifikasikan sebagai Semarang. Ketika Kerajaan Demak Bintoro sudah berdiri, maka untuk mempersatukan Demak dengan wilayah sekitarnya perlu pejabat birokrasi pemerintah yang bisa mengaturnya. Salah satu tokoh yang memegang peran penting adalah Ki Ajeng Pandan-Arang I. Ki Ageng Pandan-Arang merupakan putra dari Panembahan Sabranglor, Sultan kedua dari Kesultanan Demak. Pada awalnya beliau babat alas atau bubak, membuka hutan di suatu tempat yang sekarang bernama Kampung Bubakan. Dalam perkembangannya, para pengganti Ki Ageng Pandan-Arang I memindahkan pusat pemerintah Semarang ke beberapa tempat, yaitu ke Kampung Gabahan, Kampung Kesekayu, dan terakhir ke Kauman Kanjengan. Sebelum dipindahkan lagi oleh Belanda ke kantor Balai Kota Semarang yang sekarang ada di Jalan Pemuda. Setelah Ki Ageng Pandan-Arang I wafat, maka posisi pemerintah diserahkan pada anaknya yang bernama Pangeran Mangkubumi, atau disebut juga dengan Ki Ageng Pandan-Arang II. Pada tahun 1695, kawasan kota lama Semarang dihuni oleh beragam etnis yang bertujuan untuk melakukan perdagangan dan ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah dilakukan oleh orang-orang Eropa atau Belanda yang ikut berkembang di kawasan kota lama. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membangun kawasan elit dan perkantoran yang berjajar dari Bundaran Bubakan hingga Bundaran Tugu Muda.
Kemudian ada istilah yang membagi wilayah menjadi dua, yaitu gedongan bagi kawasan elit Hindia Belanda dan perkampungan bagi warga pribumi. Kawasan perkampungan ini sekarang dikenal sebagai Kampung Pecinan, Kampung Melayu, dan Kampung Kauman. Usulan penetapan kawasan konservasi atau kawasan cagar budaya terhadap Kampung Kauman dilatar belakangi keberadaan Masjid Besar Kauman dan peninggalan bangunan kuno yang dapat dikategorikan sebagai cagar budaya, seperti beberapa bangunan kuno rumah penduduk. Mengenai Masjid Agung Kauman Semarang, menurut tradisi Semarang, pada masa pemerintahan Adipati Surohadi Manggolo II, ketika pecah Perang Cina tahun 1741, Masjid Pedamaran musnah terbakar. Nampaknya, kehancuran masjid diperkirakan baru terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat legenda masjid masih muncul dalam peta tahun 1741, untuk mengganti Masjid Pedamaran yang rusak, kemudian dibangun masjid baru yang ditempatkan di sebelah barat alun-alun Semarang, yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Kauman. Di kawasan Kauman ini terdapat pula Pasar Johar dan alun-alun. Tentang Pasar Johar, bahwa pada awal abad ke-18, kota Semarang sudah menunjukkan kehidupan perdagangan yang ramai, ditandai dengan keberadaan pasar dan pedagang-pedagang dari berbagai bangsa. Pasar yang dicatat oleh Francois Valentin di atas adalah cikal bakal Pasar Johar, karena memang ia merekam situasi di lingkungan pusat kota Semarang pada waktu itu. Semula pasar yang berlokasi di depan dan di sebelah timur rumah bupati itu hanya berbentuk kios-kios dan ios-ios. Di pasar ini dijual berbagai komoditi seperti kain, barang-barang kelontong, bahan-bahan pangan, dan lain-lain. Pada tahun 1898 sampai 1900, pemerintah kolonial Belanda membangun Pasar Johar dengan dana yang ditarik dengan 240 pedagang. Para pedagang masih diharuskan untuk membuat sekat-sekat sendiri. Pada tahun 1917, Gaminte atau Kota Praja Semarang mulai menaikkan retribusi dari para pedagang sebagai konsekuensi penggunaan tanah milik Gaminte itu. Pada tahun 1920, para pedagang minta kepada pemerintah Gaminte untuk membangun tembok keliling bagi Pasar Johar dan membangun ios-ios yang berpintu. Setelah pembangunan itu, retribusi dinaikkan untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan oleh Gaminte. Selanjutnya, pada tahun 1938, Pasar Johar dibangun lagi dan pembangunannya dipercayakan kepada seorang arsitek terkenal, yaitu Thomas Karsten. Arsitek ini telah membuat desain Pasar Johar dengan memperhatikan faktor pencahayaan, ventilasi, dan tata ruang sehingga dapat memberi kenyamanan bagi orang yang berada di dalamnya. Pasar Johar yang sudah tercatat oleh Valentin pada awal abad ke-18 dapat dikategorikan sebagai warisan budaya yang memiliki nilai tradisi tinggi karena telah menempuh waktu dan berfungsi dalam waktu ratusan tahun. Pasar Johar adalah World Heritage, warisan sejarah dan seni arsitektur yang telah menjadi landmark dan identitas kota Semarang sejak ratusan tahun silam. Oleh karena itu, pasar ini sangat berpotensi untuk dikembangkan dengan wawasan wisata budaya. Enam tahun yang lalu terjadi kebakaran di Pasar Johar. Kondisi Pasar Johar saat ini telah selesai direvitalisasi oleh Kementerian PUPR dan terus direstorasi karena merupakan cagar budaya di Semarang, Jawa Tengah.
Sekian dari saya. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.